Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-6. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Jadi, energi dari tumbuhan ini digunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya anak-anak. Masih ingatkah kamu dengan permainan ambil benderanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda, dengan menggunakan teknik berlari. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana cara berlari yang benar. Sebelumnya, kamu bisa mendiskusikan terlebih dahulu teknik berlari dengan teman sekelasmu. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini ada 2 kelompok ya anak-anak. Setiap kelompok terdiri dari 6 anak. Nah, 6 anak ini dibagi menjadi 2 kelompok kecil, 1 kelompok terdiri dari 3 anak. Seperti itu ya. Coba perhatikan. Nama permainannya adalah cepat masuk. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok memiliki 1 bola kecil. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah terdengar peluit ya. Pemain paling depan cepat berlari menuju rumah rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman dan lari untuk berdiri di barisan belakang. Teman yang disalami berlari ke arah rumah di seberang depan dan menyalami teman yang berdiri di paling depan barisan. Kemudian dengan cepat ia berlari menuju ke belakang barisan. Teman yang disalami berlari cepat menuju rumah di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya berpindah tempat ke rumah teman lebih dahulu adalah pemenangnya. Nah, itu anak-anak permainannya. Karena sekarang masih dalam situasi daring, kalian sudah memiliki gambaran, oh seperti inilah permainannya. Mungkin ketika kalian masuk nanti kalian bisa mempraktekkannya ya anak-anak. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Jadi sarapan ini sangatlah penting anak-anak. Karena dengan sarapan kita memiliki energi dan akan tubuh kita kuat untuk melakukan aktivitas hari ini. Jadi tidak lemas, tidak ngantuk. Nah, ada bacaan yaitu tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Di situ ada bermacam buah-buahan ya anak-anak, coba diperhatikan. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Ingat anak-anak, tumbuhan yang mengandung karbohidrat itu ada padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai
yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Jadi tumbuhan yang mengandung protein itu seperti kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, hijau, dan jenis-jenis kacang lainnya ya anak-anak. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada berbagai jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Itu tadi adalah teks bacaan mengenai tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, coba perhatikan dari paragraf 1 yang berisi manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, dari paragraf ini kita cari yaitu ide pokok. Ide pokoknya yang mana anak-anak? Iya, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian dari ide pokok ini kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan yang mengandung zat yang bergizi untuk menghasilkan energi. Iya anak-anak, di sini ibu memberikan contoh dari paragraf 1. Nah, tadi ada berapa paragraf anak-anak? Ada 3 ya anak-anak. Nanti setelah ini paragraf 2 dan 3 silahkan dijawab di lembar jawaban di Google Form. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambangnya yaitu pohon beringin. Nah, di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia antar daerah. Jadi ketika kita antar teman, kemudian antar daerah lain, kita menggunakan bahasa kita yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia agar mudah untuk dimengerti. Kalau menggunakan bahasa daerah, kadang ada yang satunya tahu, satunya belum tahu. Oh, teman saya ini dari suku Jawa, sedangkan satunya dari suku Sunda. Kalau berbicara dengan bahasa daerah, tentunya sama-sama tidak mengerti. Jadi kita menggunakan bahasa daerah itu di daerahnya sendiri, tapi kalau untuk antar daerah yaitu menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Jadi kita harus memperjuangkan menjaga nama baik bangsa Indonesia. Cinta kepada tanah air Indonesia. Keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Itu tadi anak-anak pembahasan di tema 1, subtema ke-1, pembelajaran ke-6. Nah, habis ini akan ibu sediakan evaluasi di Google Form. Nanti kalian bisa menjawab di sana ya anak-anak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.